Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana biasa dalam perjumpaan kita setiap Kamis sore, sebelum kita mulai ke sana kemari berbincang-bincang, kami panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang, kepada titahnya di jagat raya ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang besar, yang besar, yang kecil, yang gede, yang panas, yang dingin, semua ciptaannya semoga dalam kedamaian, ketentraman, keabadian, sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak terasa ya, kita akhirnya menginjak juga kaki kita dalam tahun baru, tahun 2019. Sudah barang tentu banyak perjalanan-perjalanan yang terbetik dalam pikiran, angan-angan kita, perasaan kita di tahun yang lalu, baik buruk, jelek, indah atau tidak, semua adalah perjalanan yang harus kita lalui. Tetapi permasalahannya bagaimana dengan kita menjemput di era yang baru ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kadang-kadang si Jawa itu ada otak-atik gathuk juga ya. Tapi sebelum itu akan kita perkenankanlah. Hari ini sangat-sangat bergembira sekali karena ketemu dengan sahabat-sahabat lama. Kenapa sahabat lama? Karena sejak masih remaja, masih belum pada rumah tangga, yang di kiri kanan, di kiri saya berdua ini adalah teman-teman lama yang sepak terjangnya. Kalau wali kota bisa pensiun, tapi kami bertiga itu tidak pernah pensiun sebagai warga Malang. Dan aktif dan proaktif ya. Karena dulu yang sebelah kiri saya ini nanti biar memperkenalkan diri. Kalau nggak salah dulu terkenal dengan Artaga, arek Taman Gayam. Noah kali wis terkenal. Dan yang sebelah sono juga Trah Sungai Berantas yang Berasto Angkara, Malai Kuseswara yang batil harus hancur, yang sekarang itu posnya di wilayah kabupaten karena lereng Gunung Arjuna itu luas banget, ya kabupaten, ya Batu, ya Kabupaten Malang, ya Kota Malang, dan peradabannya selalu diteruskan benang merahnya oleh beliau-beliau berdua ini. Kami perkenalkan, monggo Mas Gatot, aslinya di mana? Sekarang sudah punya cucu berapa kalau punya? Kegiatannya apa? Nama lengkapnya siapa? Monggo. Baik, terima kasih Mas Satikusumo dan Mas Edi mewakili budayawan, juga pemirsa Dhamma TV yang saya hormati dan saya cintai semuanya. Nama saya dari dulu sejak lahir adalah Gatot Soekardi. Gitu. Saya memang asli Arema. Saya dulu dibesarkan di daerah Taman Buah-buahan yang sekarang terkenal dengan namanya Taman Gayam. Kalau tadi Mas Jati menyinggung masalah ada Artaga, memang saya kebetulan juga salah satu koordinator atau ketua dari Artaga. Artaga itu adalah kumpulan anak-anak remaja tempo dulu, mulai zaman kita mulai taman kanak-kanak sampai SR yang sekarang jadi SD, kemudian SMP, SMA dan seterusnya. Dan sekarang sudah tidak lagi menjadi anak, tetapi semuanya sudah purna tugas, sudah tidak lagi bekerja, jadi purna. Tadi kalau pensiun, kita ini memang sudah pensiun, tapi pensiunnya PNS dapat pensiunan. Kalau kami ini pensiun yang tidak dapat tunjangan pensiun. Jadi itu memang usianya sudah pensiun. Itulah, jadi kebetulan saya jadi ketua Artaga ini sejak 2000, tahun 2000, sehingga sampai sekarang saya masih dipercaya dan masih digendai menjadi pengurus dari Artaga, di mana Artaga juga salah satu pilar dari komunitas Senandung Rindu di Malang Raya. Jadi itu biografi saya. Terus kemudian sekarang saya juga masih aktif sebagai jurnalis, karena saya mulai jurnalis itu sejak tahun 1964 sampai sekarang. Alhamdulillah saya masih aktif dan saya masih juga bekerja di salah satu media Jawa Timur, Harian Birawa namanya. Memang saya tidak lagi di lapangan karena saya menjadi salah satu komisaris perusahaan. Namun demikian, jiwa jurnalis selalu tetap ada, karena itulah pada siang hari ini
Saya kemarin ketemu dengan Mas Hati, langsung diundang untuk diajak berbincang-bincang masalah Kota Malang khususnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, jangan menganggap enteng profesi jurnalis. Karena apa? Saya salut dengan Bung Deddy Corbuzier ya. Deddy siapa? Corbuzier itu ya. Kemarin memperingatkan kepada kita, manusia itu akan dihancurkan oleh dunia maya. Karena sekarang mulai anak kecil sampai orang tua itu selalu memegang yang namanya HP. Di situ karena Android, karena sudah bisa menerima informasi, jadi pihak yang tidak senang terhadap suatu negara yang akan menghancurkan suatu negara lewat dunia maya itu. Oleh karena itu, peranan wartawan sangat penting. Karena apa? Ada kode etiknya. Tidak sekedar menulis, tidak sekedar mengatakan berpendapat, tapi ada kode etik yang namanya kode etik jurnalistik. Dan itu dilindungi oleh hukum juga. Dan terikat dengan politik suatu negara, peradaban, dan kemanusiaan. Oleh karena itu saya sarankan kepada semua dan siapa saja, jangan sampai tidak membaca surat kabar, baik mingguan atau harian. Syukur kalau lengganan ya, karena itu merupakan proteksi keseimbangan untuk melihat kebenaran dan tidaknya, supaya tidak dihancurkan oleh dunia yang namanya hoak tadi itu. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, akan bergeser ke saudara saya yang sebelah sono, Mas Joko Randy ini mungkin juga sering ya di Dharma TV ini. Kenapa Mas Joko Randy itu kok begitu getol mempraktekkan budaya simbol yang namanya topeng? Memang itu dari lereng Arjuna. Alasannya apa, Mas? Terima kasih, Romo. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat memang kenapa saya menekuni topeng ya, memang topeng adalah salah satu seni tradisi Malang itu sendiri. Kedua, yang selama ini kenapa saya aktif di topeng, karena saya merasa bahwa masih banyak, bahkan hampir 90% orang bertopeng. Makanya saya tidak akan berhenti membuat topeng selama orang-orang itu masih bertopeng. Intinya itu. Ngapunten. Gitu. Ya, dalam juga ya. Tidak akan berhenti karena manusia banyak yang bertopeng. Persis dengan apa yang lagi saya tulis. Buku saya yang terakhir, mudah-mudahan nanti editnya cepat rampung. Kenapa? 99% manusia di jagat raya gagal faham. Faham itu loh gagal. Karena apa? Kita masih mendapat informasi ilmu yang ilmu itu tidak rasional. Kenapa? Masih banyak ilmu katanya yang kita percaya. Sehingga hidup katanya kenyang, ternyata tidak. Hidup katanya sugih, ternyata melarat. Dan itu hanya karena bagaimana kita menggunakan pikiran kita, rasio kita, sehingga seimbang dengan dialektika perjalanan zaman ini. Makanya hidup ini, mohon maaf ya kalau agak ekstrim ya, ini orang-orang khususnya teman-teman yang giat dengan agama. Sampai sekarang peranan agama sangat penting. Sekali lagi, peranan agama sangat penting. Andai kata tidak ada agama, mungkin sudah rusak, tidak karu-karuan. Tetapi manusia itu sendiri akan berhenti di tempat kalau memahami agama itu tidak bijak, cerdas, dan relevan. Nah, sekali lagi, ini sebagai bahan renungan aja ya. Misalnya buah koldi itu apa? Berkali-kali saya katakan, buah koldi itu adalah indung telur punya ibu. Itu kalau dipetik akan memikul beban dosa. Artinya di dalam indung telur itu ada roh suci. Kalau nanti dikirim Bapak bahan baku menjadi tubuh, lah tubuh ini lahir, nyekolahkan, jaga kesehatan, adat perilakunya bagaimana, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya lah. Oleh karena itu tidak ada jeleknya kalau hari ini kakek menggunakan ilmu otak-atik gathuk ya. Karena apa? Hidup ini sebenarnya kodrat yang maha kuasa. Misalnya di Carita, kemarin itu kena tsunami Carita, ya di situ ada kota Carita, lalu ada kota Prabu Mulih juga.
Ada lagi yang disebut apa kemarin itu ya. Pokoknya bacaan semualah. Sudahlah, cukup cerita-cerita yang selama ini menjadi bahan cerita saja, selesaikan. Prabu mulih, Prabu itu raja, mulih itu pulang ke kultur budaya dasar. Nah, lalu di situ ada sesuatu, apakah leluhur kita itu kalau ada bencana besar itu kira-kira bisa tahu? Nah, ngapain tidak? Kalau teknologi sekarang aja itu kuno. Leluhur kita tanpa HP, tanpa teknologi, tahu kalau alam akan bergerak dan lain sebagainya. Ditulis boleh, direkam boleh. Mantranya bagaimana? Unen-uneni. Hong wilaheng, bumi sekaring-karing dan agung. Hong wilaheng itu semesta alam dan keberadaannya ini tercipta dari suatu gerenjet Sang Maha. Gerenjet itu kehendak ya. Bukan membuat. Kalau membuat Tuhan punya tangan. Tuhan tidak punya tangan kok. Tapi kehendaknya itu udah jadi gunung, jadi laut, jadi matahari, jadi bintang-bintang ya. Hong wilahing bumi sekaring kandang agung, mani ing bumi iso nerawang isining jagat. Intinya bumi bisa melihat isinya jagat. Debu itu jumlahnya berapa? Pasir jumlahnya berapa? Gunung jumlahnya berapa? Daun jumlahnya berapa? Itu tahu beliau. Tapi mani ing hati kecil kita, sinarnya iso ngerasa rasaning jagat. Nah, jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjutkan. Hati kita bisa ngerasa rasaning jagat. Inilah detektor untuk mendeteksi alam bergerak atau tidak. Jangan kemana-mana. Masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih Anda masih setia ya di depan ini ya. Maaf ya. Kami umumkan juga ya, sebenarnya film Ken Dedes itu sudah diputar 30 menit di Dama TV, tapi pikirannya penonton tuh kan hari Kamis, diputar tanggal 31 untuk menyambut tahun baru. Lah, nanti Kamis yang akan datang, Jejak Kejati yang separuh kita ngobrol sebagaimana biasa. Kenapa waktu itu Ken Dedes kok saya buat? Karena Ken Dedes itu ikon Kota Malang ya. Kalau kita masuk ke sana lewat itu jurang yang gini itu jembatan layang itu kan ada patung Genderes gede. Itu tidak sekedar pajangan. Dan ingat, dunia itu selalu peradabannya dibangun dari lereng Arjuna. Di sini makanya masyarakat Malang Raya harus siap-siap menjemput era baru nanti ya. Itu saya buat Ken Dedes waktu dalam kandungan lahir sampai umur 13 tahun. Karena kalau sudah gede itu sejarahnya kontroversi. Eropa membuat sana. Tapi prinsipnya tetap satu. Rahimnya adalah melahirkan raja-raja besar yang membangun suatu kekuasaan 334 tahun yang namanya Majapahit. Itu kalau rahimnya tidak hebat, tidak mungkin. Dan itu adalah nenek moyang kita, bukan nenek moyang orang lain. Ya, para penonton Dama TV yang kami muliakan, kita kembali ke permasalahan ya, Mas Joko. Kembali ke masalah topeng manusia memang banyak bertopeng. Dan inilah yang buku saya terakhir dengan judul Manusia Gagal Paham. Karena nanti itu kalau kita sudah bicara tentang proses hidup dan kehidupan itu memang harus rasional dan ilmiah itu. Antara lain jenis-jenis topeng itu karakternya yang Mas Joko buat itu yang bagaimana? Ya, gini, sebetulnya kalau bicara tentang topeng Malangan itu banyak sekali karakter-karakter. Bisa dari beberapa tempat-tempat di pembuat-pembuat topeng maupun penggiat-penggiat topeng, beda-beda. Antara lain ada di Kedung Monggo ada sekitar 70 lebih, kalau di Tumpang ada 40 lebih, bahkan di mana namanya Glagadawa juga, yang mana kalau dipilah-pilah sebenarnya yang karakter yang sering keluar aja itu yang memang sekarang lagi digalakkan. Ada sekitar 8 karakter yang memang biasa dimainkan, yang selalu keluar. Tapi lepas daripada itu, Romo, saya tidak akan ngupas tentang topeng. Saya hanya mengingatkan, mungkin dari saya pribadi dengan komunitas, bahwa seni budaya itu sebetulnya tanggung jawab kita bersama.
Kita harus sadar bahwa sebetulnya seni budaya itu lahir dari rahim masyarakat. Yang mana tadi Romo menghentikan gagal paham dikarenakan tidak adanya sadar bahwa seni budaya itu memang lahir dari rahim masyarakat. Makanya saya tidak akan setuju kalau dibilang geser ya, budaya kita geser, tidak juga, hanya kurang betul-betul dimaknai sebetulnya apa itu seni budaya, sehingga adanya carut marut ini karena lupa bahwa seni budaya itu sebetulnya tanggung jawab tidak hanya seniman maupun budayawan, pers juga, tokoh masyarakatnya juga, birokrasinya juga. Saya yakinnya budaya kita ini yang adiluhung, saya yakin nanti akan bangkit kembali kalau memang dari pemangku-pemangku yang punya tanggung jawab tentang seni budaya ini betul-betul tidak hanya bertopeng yang tadi saya ucapkan tadi. Nah, terus ini Mas Gatot, penjenengan atau kita ini kan ngomong semua wali kota, nggih. Ini karena Kota Malang itu juga butuh lah kembali, kalau nggak adalah dulu itu kan ada Tribina Cita ada ya. Betul ya. Tribina Cita apa aja Mas Gatot? Malang Kota Pendidikan, Pariwisata, lalu Kota Industri itulah. Menurut jenengan selama perwalikotaan dijabat oleh beliau-beliau itu yang nges itu menyentuh perasaan Malang mulai bergetar budayanya sehingga masyarakat Malang, nama Malang mencuat menjadi getarannya secara budaya ke nasional, kira-kira di era kapan Mas? Baik, terima kasih Mas Hadi. Memang kita benar sebagai warga Kota Malang itu memiliki beberapa wali kota dan pergantian wali kota, dan seingat saya mulai Pak Kusno Suroatmojo di tahun 55 sampai dengan yang terakhir hari ini ada 3 wali kota menurut catatan saya yang memiliki 2 periode kepemimpinan. Artinya dia sudah 1 periode 5 tahun dan berikutnya 5 tahun lagi sehingga 10 tahun. Yang pertama itu adalah Pak Sugiono, terus kemudian yang kedua itu Pak Samto, terus kemudian yang ketiga itu Pak Penny. Itulah 3 orang ini yang memiliki kepemimpinan Kota Malang selama 10 tahun. Dari beberapa wali kota sampai yang terakhir kemarin ini, menurut catatan saya juga hanya 1 yang pernah ditanamkan oleh Ebes Sugiono, yaitu di tahun 1975. Mungkin sebagai warga Kota Malang ingat dulu namanya Taman Indrokilo itu bukan yang seperti sekarang. Sekarang kan menjadi pemukiman premium kalau tidak salah. Kalau dulu itu adalah taman, bener-bener taman, di situ ada kolam, dan disitulah pada waktu itu oleh Wali Kota Sugiono dipakai sebagai basisnya, base campnya seniman Kota Malang di situ. Sehingga semua kreativitasnya seniman ada di situ. Setiap malam sore itu ada panggung terbuka pada waktu itu di Kota Malang, dan itu terus berlanjut terus pada waktu itu seniman bener-bener memperoleh perhatian oleh Pak Giono karena dianggap itu sebagai satu budaya yang memang perlu dilestarikan dan perlu diberikan tempat yang benar. Dan sayangnya memang kepemimpinan wali kota tidak selamanya. Terakhir 1983 Pak Giono berakhir masa jabatan, kemudian beliau pindah ke Papua sebagai Wagub Papua pada waktu itu. Kemudian setelah itu sudah tidak memperoleh perhatian lagi, bahkan pada wali kota berikutnya dulu tempat kreativitasnya seniman di Indrokilo itu sekarang sudah tidak ada lagi, hanya sisa-sisa saja yang ada di situ. Itulah yang terjadi, dan tentunya sebagai masyarakat Kota Malang masih berharap karena dengan seniman yang benar-benar kita budayakan itu nanti akan juga bisa menciptakan warga kota yang sesuai dengan harapan kita bersama, yang benar-benar punya seni, punya jiwa seni dan sebagainya. Demikian saya kira itu. Saya itu gembeng menonton. Kalau sudah dengar gini mau nangis. Ya karena apa ya? Hidup ini sebenarnya yang dicari itu nggak sulit ya, kebahagiaan.
kedamaian, ketentraman. Tapi kenapa ketentraman umat warga negara mesti diusik dengan pikiran-pikiran politik yang dangkal dan ilmunya hanya kecil saja, kecil. Karena apa? Kita hidup itu mulai sudah beberapa zaman ya. Saya ingat betul, namanya Indro Kilo. Jangan menganggap enteng loh. Kenapa leluhur menamakan Indro Kilo? Indro itu panca indera, kilo itu berkilau. Manusia ini akan menjadi kelihatan jernih, indah, dilihat anggun wibawa. Itu kalau panca indera kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita. Dan sekali lagi, saya itu penganut orang KTP Islam, penganut Buddha yang setia. Yang saya tiru beliau ya. Angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, dan bergaul benar. Saya tadi itu diingatkan sama anak saya yang namanya Joko Randy. Saya anggap anak, memang generasinya termasuk anak saya. Saya ajak ke suatu tempat di Blitar untuk menawarkan sesuatu. Lalu saya dikritik sama beliau. Promo tuh bagaimana, wong barang yang indah kok ditawarkan dijual. Lihat piye to nak lek wis kepepet iki bingung. Saya juga terima kasih, akhirnya tak lebokne lemari meneh. Ya barangnya ndak seberapa tapi nilainya lah. Koyok gak iso mangan lek gak ngono paribasane seperti itu ya. Nah, itulah Indro Kilo. Saya juga salut ya, karena beliau dulu Pak Indarwanto, Pak siapa dulu yang aktif di Indro Kilo, yang Darmanto. Pak Darmanto ya. Waduh, itu betul, karena kalau suatu kota tidak mempunyai ajang untuk berkiprah menggetarkan seni budaya, kota itu akan gersang. Dan nanti kota itu lama-lama akan menjadi tempat pusat pertempuran pikiran. Karena produk yang menghasilkan perda itu pasti didominasi oleh orang-orang yang berkepentingan. Maaf, bukan kok pedagang itu jelek, tidak. Saya sekolah di ekonomi. Tapi prinsip pedagang itu mencari keuntungan yang besar sebesar-besarnya dengan modal ongkos yang seringan-ringannya. Itu prinsip ekonomi. Kalau ini nanti tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan spirit dan budaya yang lain, ya udah bubar, ndak karu-karuan gitu loh ya. Gitu. Jadi memang bener lah ini. Kira-kira Mas Gatot, kalau melihat 2018 yang lalu untuk menjemput 2019, kira-kira Mas Gatot tuh punya ide-ide apa? Karena Dhamma TV ini ditonton pejabat-pejabat, politikus-politikus juga loh, minimal sumbangsih, adulah, itu monggo, kira-kira apa yang perlu dianu? Jadi baik, terima kasih. Tanggal 30 Desember kemarin kita sama-sama, saya kebetulan hadir dalam satu acara, yaitu refleksi tahun 2018, di mana duet kepala daerah kita, yaitu Pak Sutiaji dan Mas Edi, sudah menyampaikan beberapa apa yang sudah disampaikan selama 99 hari kerja tentang Kota Malang. Dan memang dari cita-citanya memang sungguh baik, ya, dia akan menciptakan beberapa kawasan menjadi satu kegiatan seniman. Misalkan di Kayu Tangan akan ada kegiatan seniman, di Pasar Besar juga ada, akan diciptakan semacam itu. Namun semuanya itu tentunya tidak akan terjadi kalau tidak memperoleh dukungan dari semua pihak. Semua pihak itu dari mana ya? Tentunya dari masyarakat Kota Malang. Ya. Di setaan dulu break ya. Gitu ya, ya, nggih. Ya. Ya wis diberikan meneng kodean ya. Di edit. Aku perlu noto, Pak. Langsung break ya. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita lanjutkan nanti, jangan kemana-mana, di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai hati, masih setia ya. Memang enaklah, bagaimanapun ini dari kita untuk kita. Silakan Mas Gatot melanjutkan anu tadi itu ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Jati. Jadi masalahnya memang apapun, Kota Malang itu tidak bisa dilepaskan dari seni budaya. Itu sangat penting karena apa? Sejak dari dulu tahun 1975 di Indro Kilo itu ada daerah, ada kolam
yang di situ ada pentas terbuka, arena terbuka itu yang digunakan untuk para seniman menyampaikan kreativitasnya. Disitulah sehingga dengan demikian seniman muda itu tumbuh. Apapun, termasuk barangkali Mas Jati masih tergabung dalam kuartet S, gitu, zaman pada waktu itu. Itu ada wadahnya di situ. Setiap minggu ada kegiatan pelatihan, ada kegiatan aktivitas seniman di situ. Dan itu memang pada waktu itu hanya disampai dengan tahun 1983. Karena apa? Pada waktu itu setelah ke purna tugasnya Pak Ebes Sugiono sebagai wali kota Malang, kemudian beliau dipilih atau ditunjuk pada waktu itu sebagai wakil gubernur di Papua, sehingga diteruskan oleh wali kota berikutnya yang nampaknya kurang begitu punya semangat tentang seni budaya. Padahal seni budaya ini penting untuk sendi kehidupan kita, apapun itu. Walaupun kita hidup di zaman abad, gitu, abad modern, itu tidak lepas dari seni budaya bangsa kita. Karena itulah sehingga kita masih memerlukan orang-orang, mudah-mudahan wali kota berikutnya ini seperti yang kemarin ada refleksi logi tahun 18 di Ijen Suite yang kebetulan saya juga hadir. Di situ duet Sutiaji dan Sedi menyampaikan, memaparkan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang diantaranya adalah akan mengadakan kegiatan seni budaya. Itu adalah di daerah Kayu Tangan. Memang itu punya sejarah apapun, Kota Malang itu dengan Kayu Tangan punya sejarah, juga demikian dengan pasar besar. Itulah janji-janjinya dia. Dan memang mudah-mudahan dengan kepemimpinan ini memperoleh dukungan support dari semua pihak, khususnya warga Kota Malang, sehingga nanti benar-benar warga Kota Malang itu akan kembali seperti dulu lagi, memiliki kegiatan-kegiatan seni budaya yang luar biasa. Karena itu barometer Malang, barometernya Jawa Timur pada waktu itu. Baik seni budaya maupun olahraga. Namun setelah itu sampai sekarang olahraga pun terus terang kita tidak banyak bicara. Karena memang barangkali saya belum memperoleh satu penanganan fokus yang benar-benar bisa menjadikan kita kembali lagi ke Malang sebagai kota olahraga. Jadi tadi disinggung Tribina Kota Cita Malang itu adalah kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri. Yang sekarang memang lagi sedang gencarnya menuju pariwisata. Sebenarnya inilah, tapi semuanya itu tentunya tidak bisa dilepaskan dengan seni budaya kita. Itu penting karena itu juga merupakan daya tarik yang mungkin bisa dijual bergandengan dengan dunia, Pak kira itu sementara. Ya, para penonton Drama TV yang kami muliakan, khususnya rekan-rekan adik-adik saya yang mencalonkan sebagai wali kota, tidak ada jeleknya kalau saya akan mencoba ya, di mana letak kesuksesan Pak Giono sampai disebut sebagai Ebes Wong Malang. Ebes ki bapak Wong Malang. Beliau itu adalah simple banget. Beliau tidak bukan priayi yang rajin membaca buku, mohon maaf, tidak. Beliau hanya mampu memanfaatkan kondisi potensi yang ada. Bagaimana caranya? Kalau hari-hari tertentu, itu di samping rumah dinas beliau, itu selalu diundang tokoh-tokoh masyarakat. Entah dari Islam, entah dari Kristen, entah penari, entah penyanyi, entah tukang ngamen, entah pensair. Sambil makan kopi, sambil gedok, saya ngobrol, dirungokke, kabeh kon ngobrol lah. Didengarkan, ditampung oleh beliau. Itu ya. Jadi sangat akomodatif sekali. Tidak, saya adalah pejabat, ojo ngantek gini, perilaku saya harus serba dikawal, itu memang iya, namanya protokoler. Tapi komunikasi hati ke hati terhadap warga masyarakatnya betul-betul. Nah, yang kedua, kalau diusuli, kalau ada orang yang usul dan sifatnya itu membawa berkibarnya Malang langsung disambut. Misalnya begini, suatu saat saya itu pengen menghadap, terus opo Jat, sore-sore, anu Pak, pripun Pak, kalau Malang ini dibuat menggetarkan Republik. Getarkan piye? Gini loh Pak, sebenarnya Indonesia itu kan punya budaya. Yang budaya ini masih dipegang oleh kepala adat dan raja-raja. Saya sanggup mengumpulkan raja-raja seluruh Indonesia di Malang. Tapi jangan ke situ dulu Pak. Dimulai dari
pameran pusaka kerajaan seluruh Indonesia. Ditaruh di Skodam, Pak. Kowe iso saged. Ya wis. Mubengo kowe neng ndi? Saya mau ke Batak, mau ke Kalimantan, mau ke Bali, mau ke Nusa Tenggara, dan ya wis aku sing nyangoni. Betul-betul itu. Pak Giono pada waktu itu memberi saya itu untuk keliling Indonesia 10 juta waktu itu. Loh, Pak, kok banyak, Pak? Lah iki kok pesawatnya aku sing anu, pokoke kowe pesawatku aku sing nanggung, iki tinggi cekelan mbok menawa kowe ning dalan butuh apa-apa gitu loh. Saya tahu karena setiap kepala daerah itu punya dana yang namanya dana taktis. Dana taktis itu kalau belum berubah itu memang 10 juta. Dana taktis dari APBD itu tidak dipertanggungjawabkan pada waktu laporan pertanggungan jawab karena namanya dana taktis lah. Dana taktis oleh Pak Giono digunakan untuk itu. Jadi saya keliling, akhirnya timbullah pameran pusaka di Skodam. Dari Keraton Jogja, Cirebon, dari Kutai, dari Keraton Solo mengirim Kiai Jatayu kereta yang kuning titiannya raja itu. Sampai Sinuwun sendiri tindak ikut ngawal, itu kan suatu tindakan yang bagus. Yang kedua, saya pengen pada waktu itu di Malang itu ada apa ya? Juga Pak Giono lagi, ya wis, mubu ngomong. Karena itu, karena ya itulah, inilah dan Malang sebagai kota kelahiran Ken Dedes ini harus betul-betul menjadi program utama. Kenapa kok program utama? Saya sudah mendekat kepada Kilurah Tunggul Wulung, kemarin adik-adik di Tunggul Wulung, karena tanah beliau itu peninggalannya di sana. Dan film ini saya buat, Ken Dedes itu ternyata adalah trah bangsa Lemuria. Manusia yang jenius, manusia yang pintu gerbangnya masih ada di Singosari ya. Di Singosari masih ada. Dan ini nanti akan kita buat film kedua sehingga orang datang ke Malang itu bisa menyaksikan, waduh, ternyata bangsa Indonesia keturunan bangsa yang hebat gitu loh ya, gitu lah. Saya kemarin tadi malam atau tadi pagi melihat di Dama TV tentang bagaimana Genghis Khan, Kublai Khan akan menyerang ke selatan sehingga membangun tembok Tiongkok yang sekian ribu kilometer. Siapa yang membangun tembok Tiongkok itu? Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya. Karena Kambalok, daratan Tiongkok dulu itu provinsi kita ke-13. Lah, Mongol sifatnya ekspansi. Wah, orang Mongol udah naik kuda gitu, sifatnya ekspansi. Lalu dibuatlah tembok Tiongkok yang sekarang menjadi kebanggaan di daerah daratan Cina. Kublai Khan itu artinya raja diraja. Itulah ya. Ini nanti pelan-pelan adik-adik, anak-anak kita urai pelan-pelan. Untuk apa? Untuk kita tidak menjadi bangsa yang minder, bangsa yang rendah diri, bangsa seakan-akan keturunan orang tidak. Kita keturunan bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, yang disampaikan oleh Mas Gatot tadi itu memang betul-betul PR buat kita, karena kita masih perlu refleksi ya, untuk merealkan supaya adalah Mas Joko Rendi, ini Anda itu suatu saat apa selama ini itu sudah pernah dikontak atau dihubungi oleh instansi yang terkait, karena memang topeng itu suatu saat betul-betul wong Malang ojo ngantek mulai tanpa topeng gitu loh ya. Selama ini pernah kontak apa belum? Sebetulnya kita banyak sekali ya didukung oleh dinas-dinas terkait dengan program-programnya tentang seni tradisi itu sendiri. Ya. Harapan kita ini memang tidak hanya sekedar jajaran birokrasi. Ini kan dalam rangka musim tahun politik aja ya. Kita harap ini bukan hanya sekedar ngapunten anget-anget ayam ya. Untuk kita bicara tentang seni budaya. Karena saya hanya mengingatkan aja bahwa seni budaya itu adalah kepala dan hati suatu kondisi itu sendiri. Maka kalau kepala dan hatinya sudah tidak ada, ya gimana kita bisa kita bicara Malang ya
ngapunten ya. Omong kosong ya kira. Iya. Kalau tidak betul-betul bahwa benar-benar ini ada sebuah kesinambungan gerakan tentang seni budaya itu sendiri. Sekarang aja kalau dulu kita mau lihat Ludruk aja selalu siap di Pelora atau apa kesenian selalu siap. Faktanya sekarang ngapunten ya, kita mau lihat kesenian tradisi menunggu adanya teman-teman kita yang punya sanggar. Iya. Itu realnya gitu. Dan dulu itu baiknya lepas dari waktu kesini itu menjajah Belanda misalnya ya. Belanda itu kok malah membuat format gedung kesenian-kesenian yang bagus seperti Flora. Waduh, Flora itu betul-betul hebat banget itu ya. Jadi teknisnya, panggungnya, anunya apa itu. Yang pasti kita sebagai warga Malang ya kalau dibilang butuh kangen juga kangen. Kita mau lihat seni tradisi di mana sekarang? Nggak ada. Kita nggak usah bilang tentang ada pasar seni ya. Kita terlalu jauh. Kita mau lihat kesenian aja sulit juga. Betul. Ya harapan kita ini momen-momen mungkin ada tadi refleksi dan apa ini harapan kita betul-betul ada tindak lanjut. Iya. Jadi kalau nanti misalnya ya nanti tidak lanjut memang harus ada ya. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana. Harus ada tindak lanjut. Masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dharma TV yang selalu damai di hati ya. Memang bicara tentang budaya itu tidak seperti bicara membuat tempe, tidak seperti bicara membuat gorengan ya. Harus telaten dan sabar karena menyentuh tentang hati nurani dan perasaan. Setiap manusia, siapa sih yang tidak pengen punya mobil, siapa sih yang tidak pengen punya televisi yang terbagus, terbaru, semua sama. Tetapi manusia tetap manusia, mempunyai akal, pikiran, perasaan. Nah, akal, pikiran, dan perasaan inilah yang harus kita jaga supaya kelestarian, keseimbangan ini menjadi suatu fondamen kekuatan bangsa secara nasional. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, saya merasa rugi kalau tidak memanfaatkan beliau berdua ini, karena itu tadi, pikiran jurnalistik pers itu selalu kritis, selalu relevan, selalu menjemput tentang zaman dan era yang akan datang. Itu selalu. Oleh karena itu, pola dan dasar pikirannya pasti lain dengan kita yang hanya kadang-kadang bernostalgia dan lain sebagainya. Demikian juga seniman, biasanya itu kalau sudah ketabrak suatu permasalahan yang baru, bukan kok menyerah. Buktinya Mas Joko tidak akan ketinggalan, meskipun mungkin semakin modern malah semakin bersinar. Karena apa? Orang berpikiran modern, tapi kultur budaya seni yang tinggi tetap akan dihargai. Lah, kita minta Mas Gatot, ini 2019 sudah berjalan sekian hari, monggo saran-saran dan kesan-kesan apa yang panjenengan sampaikan untuk masyarakat Malang kota khususnya ini, monggo. Baik Mas Hati dan seluruh pemirsa Dharma TV yang saya hormati, tentunya kita semua sebagai warga kota Malang sangat mendambakan gitu, keadaan kota yang benar-benar tertib, bersih, indah. Namun sekali lagi tentunya semuanya itu tidak terlepas daripada sosok kepala daerah. Ini karena dia yang menentukan. Saya memberikan contoh. Karena seni budaya itu tidak bisa dilepaskan dengan tertib hukum. Tertib hukum itu sebagai contoh, misalkan kita di Malang ini ada 2 flyover. Satu di Arjosari, satu di Gadang menuju. Di situ sudah jelas-jelas di mau masuk flyover itu ada rambu larangan sepeda motor naik lewat situ. Artinya semuanya baik di Gadang maupun yang di Arjosari. Tetapi apa yang terjadi? Itu seolah-olah tidak ada larangan, tidak ada rambu. Sepeda motor dengan bebasnya ke situ. Inilah yang saya kaitkan dengan masalah seni budaya. Sehingga seolah-olah warga kota Malang itu budayanya senang melanggar hukum.
Nah, karena inilah saya tentunya titiplah kepada kepala daerah, wali kota tentunya khususnya gitu, untuk kalau memang itu sepeda motor boleh lewat di situ, lepas saja rambunya sehingga tidak menjadi olok-olokan seolah-olah wah ini apa tuh sudah ada larangan kok dibiarkan begitu saja. Atau kalau memang tidak, memang flyover itu tidak dibolehkan sepeda motor tindak, tapi ditindak yang benar, tidak nanti akhirnya ditindak lalu diselesaikan secara budaya ya. Biasanya kalau tindak ya ditilang benar. Saya yakin dalam waktu 30 hari kalau benar-benar ini dilaksanakan, tertib hukumnya dibenarkan, saya kira tidak akan lagi ada motor yang lewat naik di flyover. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, masalah keindahan. Gitu. Malang sudah dikenal, kota Malang itu kan sudah dikenal sebagai kota bunga. Gitu. Tentunya warga kota Malang itu kalau luar kota Malang kalau datang ke Malang di bunga nih akan tanya seperti itu. Ini contoh ketika saya membawa rombongan PPNG se-Indonesia. PPNG itu adalah Paguyuban Perkebutan Ngalam. Itu anggotanya semuanya memang arek Malang dulu. Yang tadi saya sebutkan sekolah mulai TK, SR sampai dan seterusnya di Malang. Dan kebetulan itu salah satu dan kebetulan saya sebagai ketua Jawa Timur, PPNG Jawa Timur. Dan waktu itu rombongan naik kereta turun di stasiun, satu gerbong penuh itu rombongan dari Jakarta. Di antaranya itu ada Wismoyo Arismonandar, mantan Kasat, itu dulu juga orang Malang, dulu sekolahnya juga sama-sama bersama dengan saya di SMP 1, sehingga sampai sekarang pun saya kebetulan dipercaya menjadi ketua paguyuban SMP 1 angkatan 50 sampai 60 itu. Terus kemudian ada lagi namanya Mas Haryono yang dulu Menpora, itu kan dulu sekolahnya di SMP 1. Itu pada waktu tahun 2015 kita mengadakan ulang tahun. 1 Mei ulang tahunnya PPNG itu. Liwatlah dari stasiun, liwatlah ke balai kota. Di depan balai kota itu ada tugu, gitu. Mereka semuanya sangat menyayangkan adanya bunga-bunga di situ. Bunga-bunga itu bukan lagi bunga yang indah, ya, bunga hidup, tetapi adalah bunga plastik loh. Namanya Kota Malang kok jadi ada bunga plastik, itu yang sangat disayangkan. Dan itu kritik kita itu tidak hanya dari kalangan mereka, banyak orang menyayangkan kok Malang kok kayak kota bunga. Kalau mau ingin menampilkan di malam hari, ya bunga hidup dong. Dikasih spotlight kan bisa. Nanti akan ada sinar sesuai, kalau merah ya sinarnya merah, kalau bunganya kuning menjadi kuning dan sebagainya. Jadi itulah memang sangat disayangkan. Kota bunga kok malah yang ada adalah bunga plastik. Jadi saya kira sementara itu memang itu mudah-mudahan lagi saja ini didengar oleh wali kota dan wakil wali kotanya sehingga memperoleh perhatian yang benar. Mas Joko, apa itu yang Mas Joko masuk termasuk topeng-topengan tadi itu Mas Joko? Ya, mungkin antara lain itu ya. Kadang program atau kita tindakan ini selalu bertopeng, pokok ingin ya. Kalau harapan saya pribadi, karena saya berkecimpung di seni budaya, kebetulan saya sebagai ketua komunitas lintas seni budaya, harapan saya ke penguasa ini, saya bilang penguasa, jajaran birokrasi ini membuka peluang lebih untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seni budaya. Saya ambil contoh, berapa hotel banyak di Malang ini. Kenapa sih setiap minggu tidak ada pagelaran kesenian budayaan di situ? Yang secara gratis untuk masyarakat. Sehingga harapan kita tentang seni budaya ini, sing lali diilingno, sing gak roh dikandani, sing tertinggal dijemput, itu aja. Sehingga saya yakin Malang itu yang tadi dikatakan tentang Tribina, itu akan terwujud, betul-betul terwujud. Siapapun Bapak Wali Kotanya, siapapun wakil rakyatnya, saya kira program ini ngapunten saya, ojo tak anget-anget ayam, itu aja. Ya memang benar para penonton Damai TV yang kami muliakan, karena seniman itu sebenarnya adalah subjek sekaligus objek. Sebagai subjek itu harus ikut proaktif, sebagai objek itu memang sesuatu yang akan disuguhkan. Lah,
Seniman sendiri itu akhir-akhir ini sering saya sendiri pelan-pelan. Kuartet S dulu yang diceritakan Mas Gatot ini. Tempat berdomisili di Malang. Tidak mau bergerak di Jakarta. Kenapa? Karena Indonesia di Malang itu justru sentral ya. Sentra tengah loh Malang itu. Dari timur agak tengah, dari utara dekat, dari barat dekat. Tetapi kalau setiap seniman yang populer lalu hijrah ke sana, ya memang hasilnya akan gede. Karena di sana ada fasilitas yang sanggup untuk menampilkan dengan ongkos yang besar. Tapi karena kita punya karakter, tidak akan. Tapi ternyata buktinya apa? Dari Kota Malang mampu menaklukkan Indonesia. Dan saya yakin seniman-seniman yang lainnya pun akan seperti itu ya. Oleh karena itu sekali lagi nanti minggu yang akan datang Kamis saya puter Kendedes ya. Kendedes itu saya ambil cerita dari dalam kandungan sampai umur 13 tahun. Di Dama sudah diputer tanggal 31 yang lalu, tapi pikirannya orang-orang hari Kamis dan minta diputer lagi. Gak apa-apa, nanti diputer. Yang separuh ngobrol seperti ini, yang 30 menit oleh Mas Dadang sebagai director di sini, biar diputer selanjutnya lah. Terus mungkin bertanya ya, loh, kok tahu dari mana? Dari dalam kandungan. Kok padahal sejarahnya tidak ada. Yang saya buat film itu sejarahnya tidak ada. Sejarah yang ada kan dianggap sudah besar. Saya tanya kepada pelaku, loh kok bisa? Ya karena saya bertuhan. Pelakunya mungkin sudah meninggal, sudah dibakar waktu itu ya, tidak ada pembakaran. Tapi rohnya, sukmanya kan masih ada. Saya bertanya kepada sukmanya langsung, ngetik ini, ternyata indah banget. Prinsip saya bahwa saya ingin mengangkat nama baik bangsa di negeri ini lewat Kota Malang. Tanahnya kebetulan ada di Tunggul Wulung, namanya Tunggul. Tunggul itu adalah pengayom, Wulung itu adalah cahaya. Jadi Malang ini sebenarnya tanahnya mempunyai cahaya yang bersinar dan bergetar. Kalau semua warga Malang Raya khususnya berjiwa sang Kendedes, pasti Indonesia akan dibangun dari Kota Malang ini. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, akhirnya mohon maaf pada Mas Gatot, pada Pak Joko Rendi yang sudah mau ngobrol di Dama TV ini ya. Kalau ada kekurangan kekilapan, cintailah. Kalau punya reklame tolong dimasukkan di sini ya. Karena kita itu dijepit oleh situasi nasional supaya bangsa Indonesia itu jongkok gitu loh lah. Dama TV yang tanpa menyerah untuk itu ya. Terima kasih. Kalau ada kekilapan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan rahayu. Sampai ketemu tiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih.